sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua untuk mengurangi perilaku buruk anak, ya. Nah, ibu-ibu ini kan punya anak nih di rumah, usianya beragam dari 2 tahun sampai remaja, ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ibu-ibu, ya. Yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya kita mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun, ibu-ibu, ya. Ya, ibu-ibu tetap semangat, ibu-ibu. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, rumah itu juga termasuk lingkungan, ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu kalau di rumah itu nanti usahakan lingkungannya itu dibuat seaman mungkin untuk anak-anak, terutama ibu-ibu yang memiliki anak balita. Misalnya begini, ibu jangan sembarangan menaruh pisau, ya. Nah, ibu kan punya anak usia balita nih, masih rewel-rewelnya nih, mau pegang semua. Akhirnya nanti kalau ibu menaruh pisau sembarangan, nanti pisaunya bisa dipegang sama anak sembarangan. Akhirnya itu yang akan menyebabkan masalah, misalnya dia luka dan lain sebagainya. Yang kedua, membatasi anak menonton TV, ya. Anak usia di bawah 5 tahun itu sebenarnya sangat tidak bagus sekali kalau kita biarkan terus-terusan menonton TV, ya. Meskipun tontonannya itu sangat menarik. Misalnya yang film yang disenangi sama anak-anak, Upin, Ipin, itu memang beredukasi. Tetapi kalau dibiarkan terus-menerus menonton TV, kita tidak batasi, itu juga tidak baik untuk kesehatan mata anak, seperti itu, ya. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Nah, maksudnya begini, Bu, misalnya saya sambung tadi, anak ini ngotot terus mau menonton TV terus. Nah, kita jangan biarkan anak-anak itu untuk menonton TV terus, Ibu. Kita alihkan perhatiannya. Misalnya dengan cara apa? Kita buatkan dia susu. Misalnya, ayo anak-anak, ini waktunya minum susu, seperti itu, ya. Sehingga mereka juga tanpa sadar akan mengalihkan perhatian ke susu, ya, ke susu yang sudah dibuatkan sama ibu tadi, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk. Misalnya perilaku buruknya anak ini sudah kecanduan nih, sudah ketagihan, maunya nonton TV terus. Perilaku buruk akibatnya apa? Nanti matanya bisa rusak, penglihatannya bisa rusak, seperti itu. Kita jelaskan sama anak seperti itu, Ibu, ya. Paham, Ibu? Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Nah, yang tadi kan usia di bawah 2 tahun nih, anaknya masih kecil. Sekarang usia di bawah 2-8 tahun. Anaknya udah agak besar ini, ada yang udah prasekolah, ada yang mau TK, ada yang mau SD, ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, ya. Misalnya anak yang kalau udah usia 2-8 tahun kayaknya sudah bisa berkelahi ini sama temannya. Kita jelaskan akibat buruknya apa kalau dia berkelahi sama temannya. Pertama, dia tidak disenangi sama temannya. Yang kedua, dia bisa luka, temannya juga bisa luka, seperti itu. Kita jelaskan sama anak-anak ibu. Oke. Kemudian yang kedua, membuat aturan bersama anak, ya. Anak usia 2-8 tahun, apalagi 8 tahun ini, kayaknya udah bisa ini, kita ajak dia untuk ngomong, kita sepakati, kita membuat aturan, kita buatkan dia aturan supaya dia tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, ini sudah ada gambarnya, ibu-ibu, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, kita tidak boleh langsung memarahinya, apalagi membentaknya, ibu, ya. Jadi kita biarkan dia menenangkan diri. Kita tegur secara halus-halus, kita nasihati, dan kita biarkan dia menenangkan diri dengan tujuan supaya dia itu berpikir kesalahan apa yang sudah dia buat dan apa akibatnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya, yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Misalnya terutama ini yang cewek, misalnya kan ibu yang punya anak cewek ini biasanya mereka butuh perhatian lebih. Kadang-kadang mereka sok manja gitu, ibu-ibu, ya. Nah, jadi kita sebenarnya tidak bagus juga kalau kita terus memanjakan anak, karena juga berakibat buruk terhadap perkembangannya, ya. Jika memang itu tidak berbahaya, kita ajukan saja. Kita tidak boleh terlalu memanjakan anak seperti itu, maksudnya, ya. Nah, sekarang yang ketiga, ibu, ya. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja, ya. Di bawah 2 tahun sudah, 2-8 tahun sudah masa usia anak-anak. Nah, sekarang remaja.
cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, ini yang dekat sekali ibu-ibu yang punya anak SMP sampai SMA terutama ya, bahkan yang sudah beranjak ke dewasa, yang sudah mau kuliah ya. Jadi yang pertama menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak ya. Misalnya ini Ibu Endang nih punya anak cewek nih, usianya udah beranjak dewasa remaja, masih kelas 2 SMP. Nah, ini kan kita harus ekstra jaga. Yang pertama dia udah mulai mengenal lawan jenisnya, udah mulai yang namanya jatuh cinta, berayaan dan sebagainya itu ibu ya. Kita harus jaga dia supaya dia tidak terlena dengan pergaulan seusianya seperti itu ya. Kita jelaskan akibatnya apa kalau kita biar terus-terusan seperti itu, karena umur remaja ini adalah umur yang sensitif, umur yang labil, dia cepat-cepat berubah, cepat diajak untuk menemukan hal-hal yang baru. Kita takutnya nanti hal-hal baru itu buruk bagi perkembangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati ya. Usia remaja itu kan udah mulai dia berpikir, dia udah mulai bisa mengambil kesimpulan, membuat konsep dan lain sebagainya. Saya kira usia segini, usia remaja ini kita sudah bisa untuk mengajak anak ini duduk santai untuk berdiskusi. Kira-kira sanksi apa yang harus kita berikan kepada anak untuk apabila anak itu melakukan kesalahan, dan itu kita sepakati ibu dan kita laksanakan secara tegas dan konsisten ya, sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya yang terakhir, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh kepada anak. Contohnya seperti ini, yang pertama kita membuat aturan sama anak, kita sepakati, kita juga harus melaksanakan aturan itu, kita konsisten dan bertanggung jawab terhadap aturan yang sudah kita sepakati sama anak, sehingga anak juga bisa mencontoh sikap kita yang bertanggung jawab terhadap aturan itu. Seperti itu ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, sekarang saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu sebuah video bagaimana seharusnya kita mengurangi perilaku buruk anak ya. Oke, sekarang kita buka videonya ibu-ibu ya. Tiga. Oke ibu-ibu, saya sudah putarkan 2 video tadi ya. Nah, sekarang saya minta sama ibu siapa ya? Nah, Ibu Endang, sekarang saya minta bagaimana pendapatnya atau apa yang bisa Ibu petik dari video yang pertama? Ya, di sana Ibu Lili lagi memarahi anaknya Agus ya. Tapi Ibu Lili memarahi dengan kata-kata yang lembut, sabar, tidak memarahi dengan kekerasan. Ya, terima kasih Ibu Endang ya. Ibu Endang sudah berani untuk menyimpulkan dari video tadi. Kita tepuk hebat dulu Bu Endang ya. Tepuk hebat. Hebat. Bu Endang hebat. Oke, terima kasih Ibu Endang ya. Jadi di sana sudah jelas bahwa di video itu Ibu Lili menasehati anaknya si Agus yang sudah melakukan kesalahan tanpa melakukan kekerasan, dan mengingatkan Agus bahwa jika Agus melakukan kesalahan maka dia harus diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatannya seperti itu ya. Jadi di sana beliau bersikap lembut. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira dari video kedua apa yang bisa dipetik dari video kedua? Oh ya, Ibu Habibah sekarang. Ya, tadi di sana siapa ya namanya tadi anaknya? Agus. Ya, si Agus lagi mengganggu adiknya. Nah, si Ibu Lili menghukum Agus dengan cara berdiri di pojokan. Nah, biar Agus itu bisa berpikir apa sih salahnya gitu. Biar dia menyadari apa yang telah dilakukannya itu salah. Oke, terima kasih Bu Habibah ya. Kita tepuk hebat dulu Bu Habibah sekali lagi ya. Tepuk hebat. Hebat Bu Habibah hebat. Oke, terima kasih Bu Habibah ya. Jadi di sini saya
mempertegas sekali video yang kedua itu berisi tentang Agus yang sedang mengganggu adiknya ya di saat ibunya sedang sibuk mencuci. Kemudian Agus dihukum oleh ibunya dengan cara menyuruhnya untuk berdiri. Kenapa dia disuruh berdiri? Karena usia Agus itu saya kira sudah pantas untuk diberikan hukuman seperti itu ya. Hukumannya pun hanya berdiri, maksudnya itu supaya Agus bisa menenangkan diri dan sambil berpikir kesalahan apa yang sudah diperbuat dan bagaimana dampaknya terhadap adiknya. Ya, jadi sangat wajar jika orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dan menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak, baru kemudian berikan respon terhadap perilaku anak. Nah, seperti itulah yang dilakukan Ibu Lili terhadap Agus. Kemudian yang kedua, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Namun metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum terlalu memahami tujuannya ya. Dari video itu Agus sepertinya bukan usia 2 tahun lagi, makanya dihukum seperti itu oleh Ibu Lili ya. Kemudian yang terakhir, waktu untuk metode ini dapat diberikan sesuai usia anak, misalnya 4 menit untuk anak usia 4 tahun dan 5 menit untuk anak usia 5 tahun. Jadi seperti itu Ibu ya, kita menghukum anak bila melakukan kesalahan sesuai dengan